apa legislasi kalau bicara soal hukum itu kan kalau kantor hukum kan pantas. Ya, sedikit pantas. Sedikit pantas. Kalau tidak pantas ya dipantas-pantaskan. Jadi kita cukup ngerti lah isi fungsi perbankan itu kan selalu orang tuh dalam konsep rakyat itu ya fungsinya kayak ini aja, kredit gitu. Kemudian ya kalau kredit ya harus bayar gitu kan. Kayaknya fungsinya kan cuma dua itu aja, kredit dan bayar gitu, ngumpulin tabungan gitu. Padahal sebenarnya secara substansial kalau kita baca undang-undang baik nomor 792 kan, undang-undang perbankan, terus diperbarui lagi nomor 10 ya, 998 kan. Ya. Dia punya tugas apa? Pensejahteraan, penguatan apa ekonomi rakyat saya kira kalau kita mau baca itu. Nah kejadian-kejadian yang saya kira sequelnya kalau kemarin 19 BRI dan dipanggil kejaksaan, saya kira itu satu sequel saja. Tapi di kampung kan kita bisa lihat, mesti Mas punya lah tetangga-tetangga yang mempersepsi bank itu kan kayak apa. Kira gitu. Ya. Dimulai aja Mas, mulai ngomong matur-matur. Ya mengisi sore hari ya kita ngomong perbankan ini tentunya. Ya memang kalau definisi perbankan sendiri, definisi bank ya, menurut undang-undangnya yang lama itu kan tahun 97 ya, yang baru dia 98. Sebenarnya definisi bank itu pada intinya ya, saya tidak terlalu hafal. Pada intinya definisi bank itu adalah dia menghimpun, lalu dia itu menyalurkan. Ya, lah tujuannya apa? Sebetulnya endingnya adalah untuk kesejahteraan rakyat banyak. Itu endingnya di situ. Dari kegiatan perbankan itu, dari menghimpun dan menyalurkan, itu sebetulnya endingnya ada pada kesejahteraan rakyat. Ya, jadi kalau umpama dia menghimpun, otomatis ada orang-orang yang nabung atau deposito. Nah itu dia juga sejahtera karena dia mendapat bunga. Ya, endingnya tetap kesejahteraan rakyat. Nah kemudian untuk yang menyalurkan biasanya dia akan menyalurkan kredit. Nah itu pun seharusnya ketika orang itu kredit, dia seharusnya debitur ini ujungnya harus sejahtera. Itu idealnya begitu sebetulnya. Tapi tadi sempat disinggung endingnya itu kok ada sih nasabah yang kredit macet, yang nggak bayar sehingga kesejahteraannya jauh dari harapan akibat dia hutang. Ini kan berarti ada sebuah konsep yang salah dalam penyaluran kredit ini, ya kan? Nah itu yang harus kita nanti cermati. Kira-kira apa yang salah dalam proses ini, dalam proses penyaluran kreditnya ya? Kalau kita untuk yang menghimpunnya itu sudah jelas nggak ada persoalan, kecuali nasabahnya itu menyimpan uangnya di bank-bank yang memang nggak kredibel. Nah itu resiko yang sering kita dengar adalah ketika deposito langsung banknya bangkrut, dia hangus, nggak bisa diambil, itu karena memang tidak ada penjaminan LPS gitu. Makanya masyarakat juga harus cerdas ketika dia harus menyimpan uangnya. Tapi sekarang kita lebih fokus ke penyaluran kreditnya aja ya. Kita ngomong-ngomong seharusnya ada something wrong. Kita coba analisis karena idealnya tujuannya itu adalah mensejahterakan rakyat banyak. Kenapa dalam proses ini kok ternyata ada something wrong yang membuat rakyat ataupun kita bilang debitur ya kok malah terpuruk akibat hutang. Ya. Nah ini yang perlu kita cermati sebetulnya. Nah saya kira persepsi bank menurut lawyer dalam pergaulan persepsi bank karena dia secara hukum adalah legal, ya kan? Berarti kita tidak bisa menyalahkan. Artinya gini, bank itu didirikan juga sesuai aturan perbankan. Ya otomatis dia ada legal dan dia menjalankan kegiatan adalah sah. Kalau kita bicara lebih jauh, ada yang menyalurkan kredit yang ilegal, yang kalau orang awam itu ada pinjol-pinjol itu, pinjaman online itu kan ada yang ilegal. Nah, tapi di sini kan kita bicara yang legal, yang legal, substansi. Karena
legal substansial itu penting untuk kita jadi panduan kalau membaca, karena sebenarnya ada kelompok lain juga yang anti bank atau anti riba gitu. Nah, itu saya nggak ngarah ke sana ya. Nggak, saya ingin karena itu bagi saya debatable juga. Bagi aku forum ini ada lawyer tuh senang. Kita memang harus bicara sesuatu yang substansial, bahwa legal dan substansial itu kita sudah sepakati bank itu ada dan harus berfungsi baik, kan gitu aja toh? Iya. Kalau saya disuruh komen apakah bank itu halal haram kena riba, itu bukan bidang saya. Kita juga bukan nggak menarik. Saya takut karena profesi ada lawyer ya, saya bicara secara legalitas saja ya toh. Kita juga nggak lalu menarik BKR. Akhirnya gini, versi kita menurut saya bank pun, apalagi bank pemerintah, dia pasti legal dan sah. Tapi pertanyaannya kegiatan yang dia lakukan ini seperti apa? Kok di luar, kok kadang ada yang jauh dari tujuan didirikannya perbankan. Betul. Jadi ya, kalau kita bilang tadi misalnya disebut sistem, apakah ada soal sistem penyaluran kredit? Nah, betul. Atau kalau kemarin ya dalam kasus baru-baru ini sih saya kira sebenarnya itu ya ada banyak elementernya kalau kita lihat memang soalnya ya. Kalau hari ini lah Mas, misalnya disebut itu ujung kan, ya ekonomi kan lagi turun kan, lagi banyak sektor-sektor lagi jatuh. Iya. Tapi kemudian tadi itu kita mau bilang kemarin tuh kalau kita mau baca bareng-bareng sebenarnya sederhana juga sih, nggak usah ke sistem. Wong negara lagi ada emergency kan, ada situasi ya force majeure lah, COVID itu. Saya kira menjelaskan tentang sistem satu-satunya itu memang agak rumit ya. Bagi aku memang agak elementernya banyak. Bagi aku dalam konsep itu sebenarnya ono sensitivitas struktur. Jadi misalnya ada, nggak tahu, kalau perintah tentang pemanggilan ke kejaksaan atau upaya-upaya yang dilakukan dalam konsep memperkuat dividen ini, kalau mesti memaksa rakyat ini kayaknya sensitivitasnya masalah itu. Jadi ketua BRI-nya harus diganti. Ya itu di luar ranah saya, tak komen situ. Ini guyonan Mas. Tapi ya rendah-rendahan lah. Nah, yang kedua saya ingin bilang beginilah, misalnya begini, apakah sebenarnya di dalam sistem itu selalu bisa dipahami di dalam memahami emergency response? Sebenarnya kita juga semua tahu merasa pressure macet. Ini yang besar sama yang kecil itu perasaannya sama atau enggak sih? Jangan-jangan memasalahkan, Ya. Saya bilang ya enggak selalu sistem lah. Aku karena kalau ngomong sistem nanti nyalain soal sistem penyaluran kredit. Tapi kita mau bilang banyak elementernya. Ya. Misalnya itu pressure. Yang lain kan misalnya begini. Apakah sebenarnya di dalam penanganan force majeure itu waktu itu kemarin itu COVID itu semua nasabah diperlakukan sama? Enggak juga, saya punya data tidak sama. Misalnya apa yang disebut dua istilah relaksasi di dalam aturan OJK, saya kira itu enggak sama. Enggak semua orang punya perilaku sama. Sama dengan restrukturisasi lah kira-kira. Ya. Itu Mas kira-kira. Ya. Tapi kalau sistem mau baca lek Mas ada gitu. Ya. Kalau saya bicara aturan aja ya, saya tarik mundur aja. Gimana dari si perbankan, bagaimana dia harus menyalurkannya. Otomatis kan ketika kita bicara sistem agar dia bisa berjalan dengan baik, poin utama sebetulnya adalah dia harus benar dari awal. Poin utamanya itu. Karena kalau salah dari awal, ujungnya endingnya pasti salah dia. Artinya gini, dalam sebuah penyaluran kredit perbankan, ya, bagaimanapun tolak ukur harus dari perbankan dulu yang benar. Benarnya harus dari perbankan dulu. Ya kan? Benar harus dari perbankan dulu. Makanya kenapa dalam perbankan prinsip utamanya ketika dia menyalurkan kredit itu adalah prinsip kehati-hatian. Itu poinnya. Bukan prinsip kegaduh-gaduhan ya? Bukan. Atau karena prinsip
keterpaksaan ataupun prinsip kejar target. Jadi kalau kegaduh-gaduhan nanti kan balik ke sana lagi, nyindir lagi. Ya. Saya main aman aja. Saya main. Oke, lanjut. Jadi prinsip kehati-hatian. Ya. Itu prinsip utama dulu dari perbankan harus dilakukan. Ketika mereka ada hati-hati, sudah bisa dipastikan kredit yang dia salurkan akhirnya akan nggak karu-karuan. Ya. Terus bagaimana kita melihat tolok ukur prinsip kehati-hatiannya? Ya kan? Ya otomatis kembali bahwa dia dalam penyaluran kredit itu biasanya secara umum itu ada, kalau saya tahu di kredit itu ada 5C. 5C itu ya. Intinya 5C itu kita harus melihat calon debiturnya dari sisi 5C, otomatis ya harus disurvei dulu. C itu kalau nggak salah ada kapital, kapasiti, karakter, terus kolateral, jaminan, gitu, terus ada conditionnya. Jadi 5C ini harus disurvei benar-benar, kehati-hatiannya harus diperhatikan. Nah, ketika ini sudah clear 5C ini sudah memenuhi syarat, akhirnya kan dia boleh menyalurkan kredit ini karena dianggap dari sisi 5C ini sudah mumpuni, ya toh. Tapi kalau dari sisi 5C aja ada 1 atau bahkan 2 atau 3 yang nggak masuk kriteria, ketika dipaksakan disalurkan, dia pasti akan terkendala, pasti akan macet nih kreditnya. Kalau lancar kan pasti ditawari lagi kan. Betul. Ditawari lagi. Betul. Padahal 5C-nya belum beres kan. Gitu. Nah, kemudian ketika 5C sudah selesai, kan akhirnya dia berjalan nih. Dia berjalan. Dan dengan perjalanan ini biasanya juga ada persoalan, ada permasalahan. Di tengah perjalanan dia berbisnis dan berusaha itu ada. Kondisi ini bisa dari internal dia. Bisa dari eksternal. Nah, kalau dari internal dia, ya mungkin dia salah dalam manajemen, salah ngatur apa, itu kondisi internal ya. Tapi itu kan karena situasi kondisi yang sudah berjalan. Tapi kadang faktor internalnya dipengaruhi eksternal. Contoh kemarin ada pandemi COVID, ya kan, ada pandemi COVID. Nah, disitulah banyak dunia usaha yang bagaimanapun itu faktor eksternal, dia tidak bisa menjalankan bisnisnya, ya kan, itu faktor eksternal. Tapi kalau dalam dunia kita itu faktor force major ya. Jadi sebetulnya ketika terjadi faktor force major, segala kesepakatan, kredit ini kan sepakat ya, perjanjian ya, itu pasti ada pengecualian karena dinamakan force major. Di antaranya adalah wabah, huru-hara, perang, kebijakan pemerintah, ini masuk force major. Makanya pada saat itu yang setahu saya pemerintah mengeluarkan aturan relaksasi, strukturisasi, atau keringanan-keringanan lah bagi debitur. Ya. Nah itu saya nggak tahu dalam prakteknya apakah ini tebang pilih. Padahal ini aturan umum. Seharusnya tidak ada tebang pilih. Seharusnya semua debitur berhak untuk fasilitas ini. Seharusnya itu dipakai. Ya, tapi kan ketika pasca itu kan dunia usaha tidak bisa langsung bangkit dia. Gitu. Efeknya kan tetap ada, efeknya dari COVID. Seharusnya relaksasi pun harus dipakai lagi. Jadi tidak berhenti hanya pada momentum. Ya tadi mungkin ya kan? Mungkin inkubasi atau sebenarnya betul. Kalimat restrukturisasi itu kan ada penyertaan modal pemerintah macam-macam kepada betul. Jadi harus ada support. Jadi kalau kita bicara kayak penyakit aja, kan tidak mesti harus sakitnya. Dia ada masa-masa pemulihannya yang tetap harus dibantu. Ya. Dan setahu saya hanya berhenti di masa pandeminya toh. Nah, pasca pandemi ini apa kebijakan dari pemerintah, apalagi perbankannya? Kan gitu, tetap harus ada kan. Ya, saya kira kan kalau tadi Mas bilang standarnya umum gitu, tapi penerimaannya enggak juga sebenarnya. Kelihatannya rakyat itu istilah relaksasi itu enggak semua menerima konsekuensi sama. Ya. Kalau itu ini kerjaan jurnalisme, Mas. Jadi kita udah nyebut bank tadi kan, bisa dituntut kan. Kita sedang juga punya upaya untuk kalimat ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak semua sama sebenarnya perlakuan aturan umum itu harusnya sama.
Jadi kita udah ketemu beberapa yang kemarin itu. Makanya saya bilang kadang-kadang offset tadi awal tuh ngomong perasaannya nggak sama tuh mas presurnya sama yang itu misalnya itu kayak gitu. Ya, ya mungkin kita bisa track record apakah dia pernah realisasi pengajuan struktur apa tidak kan kelihatan di data perbankan. Kalaupun nanti ternyata ada perlakuan yang berbeda, itu berarti something wrong juga, kan gitu kan? Kenapa ini ada perlakuan yang berbeda, kan gitu dari perbankan? Nah, saya belum ngerti kalau ada perlakuan berbeda ini apa maksud dari perbankan, kan gitu. Nah, kemudian soal penanganan dari yang mungkin dari yang kreditnya nilainya nominal kecil sama dengan nominal yang gede, masih lebih enteng yang gede. Ini guyon. Kayaknya begitu. Karena intinya begini, menurut saya, kelihatannya begitu. Karena ini kan ketika nasabah gede, ini kan dia seringkali repeat order, Pak. RO, artinya ketika dia selesai kredit pasti dikasih lagi dengan jumlah tinggi. Otomatis ketika kredit tinggi, bunga juga tinggi. Itu memberikan keuntungan yang banyak. Ya, membuat dividen menjadi besar. Yang kedua adalah jaringan. Karena pengusaha-pengusaha besar itu jaringan juga luas. Ketika dia tersakiti, bisa jadi dia itu nggak bolo-bolo ngajak teman, ojo nang kene, ojo kene nang kene iki gak penak kan gitu. Itu khawatir juga karena bank itu butuh nasabah. Tapi kalau ini hanya analisis gambaran aja ya, kalau dia kredit kecil mikro, ini bisa jadi pricingnya akan lebih tinggi. Ya harus dibuktikan. Bisa jadi pricingnya akan lebih tinggi, karena kadang penagihan itu collectability-nya, collection-nya itu kadang hanya bermain psikis ya. Ya, itu yang sebenarnya bermain psikis. Sudah karena muncul, saya menarik psikis, Mas. Jadi lumayan banyak kejadian minggu ini soal psikis psikis itu. Dan itu luar biasa menurut saya itu. Jadi, kalau saya kan hanya analisis saja, saya belum ada case real, tapi artinya dari sisi psikis kemungkinan ini terjadi karena tadi jaringan, terus tingkat intelektualitas pendidikan itu berbeda antara pengusaha-pengusaha besar yang dimana kadang mereka pengusaha-pengusaha besar bisnis itu juga ngerti hukum atau bahkan dia punya konsultan hukum. Ya di perusahaannya dia punya konsultan hukum. Jadi dia paham betul bagaimana perbankan. Tapi kalau kita yang ke UKM yang bisnis mikro banget, mereka tidak ngerti itu, mereka tidak paham gimana prosesnya. Mereka hanya paham traumanya kalau ada persoalan. Trauma, jadi ketika ada orang datang mungkin lawang ditutupi, selesai gitu kan. Tapi kalau mau, saya rasa yang lain yang besar-besar itu enggak, malah dibukakan pintu terima dengan baik kan gitu. Jadi komunikasinya kasih kopi. Jadi yang menurut saya yang perlu ada sampai di sini adalah komunikasi. Komunikasi antara kreditor dan debitur. Nah selama ini mungkin saya melihat secara analisis umum aja, komunikasinya nggak terjalin. Artinya gini, ketika debitur ini punya usaha bisnis, dia kan kadang baru memulai, ataupun kadang dia minim pengetahuan bisnis. Nah, fungsi-fungsi perbankan ketika dia ingin menjaga, memaintenance nasabahnya, seharusnya menurut saya perbankan punya program pendampingan. Pendampingan, inkubasi apa saja sehingga bisnisnya debitur ini bisa berkembang dengan baik. Gitu. Jangan terus butuh bayar di sahur hutangnya tapi bisnisnya urusanmu bisnismu kan gitu. Di beda urusan kan gitu. Beda urusan. Nah, itu komunikasi itu yang mesti harus kita bangun. Agar sama-sama menguntungkan, dari kredit salurkan, pendampingan juga. Jangan hanya dikasih duit, dikasih mancing, dia nanti nggak iso carane kan repot. Ya apalagi kalau kemarin kan kita bilang faktornya cukup kentara janjani ngono. Jadi ada orang misalnya kayak beberapa orang tuh lancar aja sebelum COVID gitu.
COVID ada masalah ya, ya masalah. Tapi ya saya kira itu yang jadi pandangan kita awal untuk bersemangat, Mas, bekerja untuk membangun informasi. Tentu saya kira kita sedang ingin rakyat bisa mendengar kan, ingin orang-orang yang sedang punya soal bisa baca tuh, supaya punya mental yang sama seperti urusannya tadi itu yang besar-besar itu. Kalau bisa ya masuk diajak ngopi lah. Boleh. Kita boleh lah kita jadi konsultannya mereka. Oh iya. Gitu kan. Tapi konsultan yang pro bono ya kecil-kecil yang tertekan Kita itu di dunia lawyer itu ada namanya, bahkan kita dari kebetulan mohon maaf ya, saya dari Pradi. Kita itu ada sebetulnya secara profesi itu ada kewajiban pro bono. Oh, malah ada kewajiban yang Pradi? Ada kewajiban. Bahkan ini sudah ditetapkan di musyawarah nasional. Bahkan ketika kita kalau nggak salah keputusannya Pradi itu ketika kita mau memperpanjang KTA itu harus melampirkan pro bono. Oh, keren berarti ya. Sudah mulai ya. Iklim menjadi negara maju itu sudah mulai ke situ ya. Sudah. Jadi kita tidak hanya sekedar profit oriented. Tadi kalau jangan bilang kita dua associate terkesan profit oriented banget. Tidak juga. Aku cuma ingin aja. Makanya saya sampaikan biar nggak salah penafsiran. Tapi aku ingin mempromot juga yang profesional segede-gede nang Widarto nggak apa-apa, dan itu ya nggak apa-apa juga, mahal juga bagus. Ya nggak apa-apa juga, karena kita untuk operasi harus subsidi silang nih. Iya. Itu, yang aku seneng kan misalnya Mas Widarto kita kemarin ngobrol dan tidak sedang berkomitmen. Ayo kita damping bareng-bareng, wah yang menarik ini. Mas, nanti kita undang rame-rame kalau gitu ya. Nah, tadi sempat ada informasi juga tadi dari jenengan bahwa ini kejaksaan kok ya ikut-ikut kayak gitu. Ya memang sih sebetulnya punya hak. Kejaksaan itu dia di samping dia adalah jaksa penuntut umum, dia itu juga pengacara negara. Ada jaksa pengacara lah. Ada pengacara negara. Jadi dia juga punya side job, maksudnya side job bukan yang jelek ya. Side job itu untuk membela negara, sehingga dia ada MOU dengan perbankan, yang notabene bank-bank itu milik negara, karena yang disalurkan ini adalah dana-dana negara, sehingga di kejaksaan ini dimintai bantuan karena pengacara. Kan tidak mungkin bank-bank itu sewa kita pengacara yang swasta kan tidak mungkin. Nah, karena dia negara, akhirnya di backup sama kejaksaan. Biasanya dia dimasuk di bagian perdata tun. Perdata tunnya. Data tata usaha negara. Mereka nanti yang ngurusi kredit macet para orang. Makanya kadang di lapangan, kadang ada beberapa klien yang ada ke kita, loh Pak, saya kok dipanggil kejaksaan ini kan orang akhirnya, loh nah apa saya di penjara, saya tidak melakukan kejahatan apapun gitu kan. Yang datang pasti besar-besar dong, karena terdidik ke LBH, ke enggak, rumah hukum. Makanya yang kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecil ya. Kalau yang gede-gede kan sudah punya lawyer sendiri. Yang kecil kan bingung, tanya ke kita. Kan gitu kan, tanya ke kita. Jadi kan punya tanggungan apa? Ya, dia punya hutang ternyata. Oh ya enggak apa-apa, itu memang ranah kejaksaan, enggak apa-apa. Tapi ya insya Allah enggak ada urusan penjara-penjara di situ. Ya hanya urusan kontestasi perdata. Gitu. Saya melihat memang ada hak ya, atau ada reliable ya, kira-kira kita bilang ya, nyambung lah dengan konsep kepentingan gitu. Tetapi mesti kita akan ketemu harusnya, Mas. Maksud saya gini, yang tadi kita bilang dalam konsep kesetaraan hukum dan hak. Kalau kita bilang psikologi orang yang punya hutang besar sama yang kecil itu beda, kita mesti tanya kejaksaan, Mas. Tanya kejaksaan apakah dia juga sedang memeriksa yang dia panggil ini siapa, dan sudah punya ini. Kita perlu mendengar standar prosedurnya yang layak dipanggil, karena ada banyak juga yang misalnya begini, sebelum dipanggil itu ya sudah diancam atas nama kejaksaan, kan itu kan kasihan tuh jaksanya kan. Nah, kira-kira gitu. Nah, kayaknya kan jadi kita sedang bicara soal
yang sering kita dengar. Ini bisa jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau fungsinya bisa abuse of power, kira-kira kan begitu. Nah, kita akan ajak diskusi kapan-kapan, Mas, kalau supaya nggak head to head lah, nggak membela kemudian harus berhadapan-hadapan kan. Itu saya kira. Terus apa lagi nih, Mas? Kira-kira, Mas, kalau pengalaman yang ke kantor terus advice-nya apa? Biasanya mereka menjadi lebih tenang apa misalnya? Iya, ya karena kita ngasih advice itu kan nggak hanya sekedar advice hukum ya. Kadang advice hukum itu hanya sekelumit dari bagian advice. Terutama kita harus menguatkan sisi psikisnya dulu, kan gitu, agar dia bisa mengerti aturan hukumnya. Jadi kita kadang ya intinya menenangkan dulu advice-nya, dan kemudian kita kasih advice hukum. Tapi biasanya ya karena orang lagi kalut itu sulit masuk, sehingga advice kita hanya sederhana aja. Kadang ketika dia sudah kondisi nggak mampu apa, poin utama udah stop bayar dulu. Malah disuruh stop bayar dulu ya. Itu advice langsung ekstrim udah. Ekstrim, stop bayar dulu ya. Tapi bukan berarti nggak bayar ya, stop bayar dulu. Relaksasi untuk pikiran agar dia relax. Biar ekstrim gitu, bahwa Anda nggak akan dipenjara. Dia datang orang kalut, kita ceramain undang-undang, ya udah nggak masuk dia. Kita ceramain aturan, nggak masuk udah. Jika posisi kebalikannya saya yang jamin kalau di penjara. Artinya ketika kita udah stop bayar dulu, dia biasanya langsung tenang. Kok gitu, Mas? Seneng kan? Tambah ya nih kan. Akhirnya dia seneng dulu gitu kan. Pertanyaan berikutnya pasti bagaimana caranya, kan begitu. Kan begitu. Ya. Udah itu gampang. Gitu. Tapi poin utama tenang kan dulu. Pertanyaan advice aja saya. Ya, kalau tenang dulu, agak ke mekanisme mungkin waktu lain, Mas. Iya. Dan ini penting untuk itu. Saya kira kemarin kan kemudian saya juga bergaul dengan kelompok-kelompok lainnya, yang sedang berteman dengan kelompok-kelompok yang sedang punya masalah ini kan, misalnya yang tak sebut tadi itu. Perspektif kita dalam gerakan mereka ya memang membantu begitu, misalnya mengurusi yang terjadi yang masih mungkin dilakukan kan gitu. Itu soal kadang ada beberapa teman-teman komunitas gitu ya, komunitas kan sebetulnya yang penting itu kan support sistemnya dulu. MTR, saya nggak tahu komunitas apa. Dari beberapa yang saya tahu, yang saya tahu mereka yang penting kan sekelilingnya mensupport dulu, ketenangan harus diciptakan. Ya, sama kayak kita. Kita menciptakan ketenangan ya apa advice-nya. Ya sudah stop bayar. Tapi bukan berarti berhenti stop bayar. Habis itu kita pelan-pelan akan menyelesaikan, mencari solusi. Karena kalau dia nggak tenang, dia nanti solusinya pasti akan menambah persoalan. Contoh, dia pasti gali lubang tutup lubang. Itu masalah. Yang minggat ke Kalimantan kan banyak. Minggat nggak terselesaikan. Kan gitu. Terus cerai. Cerai. Yang saya dengar tuh nggak bisa tidur, Mas. Nah itu. Luar biasa nggak bisa tidur. Ya itu ya kita. Makanya tenang dulu dengan cara stop bayar. Nanti kita akan menjalin komunikasi dengan pihak kreditur. Banyak yang bisa dikomunikasi kalau saya telusuri teman-teman kelompok yang tadi saya sebut itu PAR, Persatuan Anti Riba, sama masyarakat tanpa riba itu. Dia berkomunikasi sampai ke ini OJK, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, penjamin simpanan, LPS. Mereka berkomunikasi. Nah, menarik itu menurut saya sih. Saya sih baru di sini, Mas. Jadi baca-bacanya baru. Tapi asik itu. Ini kita tinggal tipis-tipis gitu. Semakin lama tertekan juga ini, Mas, omongannya karena waktunya habis. Apa nih, Mas, yang penting? Saya mungkin sebelum yang penting ini, Mas. Ya ini kita mesti nongkrong lagi berarti ya. Ya pastinya, karena
siapa tahu di sini ada teman-teman yang di luaran perlu penjelasan lebih jauh ya boleh lah nanti kita diskusi lebih jauh. Nah, saya kira kita akan tadi itu kita kan mau ada nasabah juga yang datang, tapi dua-duanya ya namanya rakyat kan. Ya. Yang kedua sih saya sih dan mendesain untuk ketemu sama direktur BRI-nya untuk bisa nongkrong mas. Kalau bisa kejaksaan diwakili siapa lah pokoknya terserah. Sebenarnya poin utama adalah di komunikasi. Ketika komunikasinya baik, persoalan bisa diselesaikan. Tapi selama ini saya rasa persoalannya komunikasinya yang buruk, artinya datang itu hanya marah. Yang satu nggak punya duit, itu tak bisa nggak ketemu. Yang satu datang punya duit, ditemui nggak punya duit, mana bisa ketemu? Kan itu bukan solusi. Sampai besok-besok nggak ketemu. Ya mestinya kan datang bicara ya apa. Jangan bicara suruh bayar, nggak ketemu, nggak ada duit. Gitu. Jadi enggak lah, enggak semua rakyat itu yang kecil-kecil malah enggak, dia enggak bohong gitu. Lah iya, kan dia benar-benar nggak punya. Terus kamu datang minta yang apa saya nggak punya, masa saya beri? Ya nggak ketemu itu. Gitu. Kan begitu akhirnya solusinya. Ya kan. Oke. Gitu. Terakhir Mas, statement forum ini menarik atau tidak atau apa yang mau diomongin lah ya. Ya tadi statement saya itu kalau menghadapi situasi seperti ini lagi kesulitan dari debitur, ya sudah, kamu stop bayar aja dulu. Karena uang yang kamu bayar tidak ada pengaruh apapun. Ya, tenangkan diri, bayar, sama cari solusi. Ya, tapi jangan lupa hutang tetap hutang dan harus diselesaikan. Saya setuju itu, Mas. Jadi, tapi kan ya ada cara yang baik. Ada caranya dan mungkin juga Bang perlu mendengar lah ya. Mungkin orang ini potensial 5 tahun, 10 tahun ke depan kan. Betul. Salah satu prinsip perbankan dalam memberikan kredit adalah usahanya prospek. Mungkin sekarang belum. Ya kan? Mungkin sekarang belum. Karena namanya orang kredit itu kadang baru memulai, Pak. Iya, kan kita kadang baca juga bisnis itu disebut kokoh umur berapa, gitu kan dia harus baca itu. Nah, itulah fungsi analisis kredit perbankan. Dia kan ada analis, ahli analis. Seharusnya dia menganalisis bisnis ini ya apa, 2 tahun, 3 tahun ke depan sesuai tenor yang dikasihkan. Dan itu ada prinsip prospek itu ada. Oke, terima kasih Mas Yo. Jadi saya terima kasih dan saya kira kita berhadapan dengan rakyat sendiri lah ya. Paling penting untuk punya sikap bareng-bareng lah ya. Bahwa kita sedang berkomunikasi. Apa? Ngopi dulu menjadi penting. Penting ya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Agus mau mulai aku. Oh, nyusul. Nah, gitu. Iya Bu, karena ada yang datang kantor itu pinjol ya, guru pinjol hampir 30 juta. Udah dia wis ngajar wis malu. Nah, ini kan malah membuat income-nya dia terputus gitu kan. Nah, ini yang